Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Jenderal PPI Kominfo, Bapak Wayan Tony Suprianto. Selamat sore Pak. Yang kami hormati jajaran pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal PPI, dan rekan-rekan wartawan pada sore hari ini di acara konferensi pers terkait aduan nomor. Dan diinfokan untuk rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan setelah narasumber selesai membacakan paparannya. Dan sekarang kita langsung saja mendengarkan pernyataan dari Direktur Jenderal PPI Kominfo, Bapak Wayan Tony Suprianto. Kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Selamat sore. Hadir hari ini di sini saya didamping oleh dua direktur di Dirjen PPI. Pertama yang sebelah kiri saya Direktur Pengendalian yang fokus kepada apa yang bahas hari ini, nanti bisa bertanya ke beliau. Yang kedua Direktur Pita Lebar yang mana yang pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Baik, pertama yang saya hormati rekan-rekan media serta hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait antisipasi penipuan online melalui aduan nomor, karena sekarang ini marak sekali ya penipuan-penipuan SMS pesan yang juga menipu, bahkan ada yang profil picture-nya digunakan sementara nomornya nomor MSISDN itu digunakan untuk menipu yang lainnya. Oleh karenanya kasus penipuan online atau penawaran judi online dan kejahatan cyber lainnya kian marak disebarkan melalui telepon maupun layanan pesan singkat SMS sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Kementerian Kominfo melalui kami Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Ditjen PPI terus berupaya dalam meminimalisasi kasus penipuan online melalui telepon dan SMS, salah satunya dengan pemblokiran nomor seluler. Kementerian Kominfo membuka kanal website aduannomor.id bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap nomor-nomor yang digunakan untuk penipuan. Penawaran judi online maupun iklan spam, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemblokiran berdasarkan aduan dan layanan dari masyarakat. Jadi prinsipnya kami menunggu aduan dari masyarakat. Itulah yang ingin kami sampaikan hari ini, sehingga kami baru bisa memblokir nomor-nomor yang digunakan. Untuk pemblokiran berdasarkan aduan, permintaan dapat dilakukan dengan melampirkan screenshot SMS atau rekaman percakapan yang terindikasi penipuan. Dan selanjutnya, laporan tersebut akan diverifikasi oleh petugas untuk kemudian dilakukan pemblokiran oleh operator apabila terbukti. Setiap bulannya, operator akan melaporkan pemblokiran nomor kepada Kementerian Kominfo. Jadi mereka memang berkewajiban melaporkan nomor-nomor yang masuk melalui aduan, kemudian kita sampaikan ke mereka nomor-nomor yang diblokir. Kami sampaikan juga bahwa dari bulan Agustus sampai dengan pertengahan November 2023, kami menerima laporan 958 kasus penyalahgunaan telepon dan SMS untuk penipuan online. Laporan tersebut kami terima melalui website aduan nomor ID dan upaya pemblokiran telah dilakukan terhadap semua nomor seluler yang dilaporkan. Kemudian kami juga ingin kami sampaikan untuk pemblokiran berdasarkan layanan, saya ulang ya, akan dilakukan oleh operator. Saya ulang lagi, operator akan melakukan pemblokiran terhadap nomor yang tidak melakukan isi ulang pulsa selama periode tertentu. Dia ini bisnis benar-benar. Kalau misalnya Bapak Ibu beli kartu kemudian tidak perpanjang ya, itu nanti mereka memblokir. Kemudian pemblokiran akan dilakukan secara bertahap dengan pemblokiran layanan voice, kemudian layanan telepon setelah 30 hari tidak isi ulang pulsa. Itu pemblokiran otomatis oleh operator. Namun kalau untuk kejahatan penipuan yang ingin diblokir itu mereka harus menunggu aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Kominfo, kemudian baru mereka akan memblokir. Kemudian mengingat
semua orang bisa menjadi korban dari maraknya kasus penipuan online, termasuk keluarga dan orang-orang terdekat kita, Kementerian Kominfo ingin menekankan pentingnya peran aktif dari semua pihak dalam melawan, ya, saya ulang, melawan penipuan online. Kami mengimbau bagi siapapun yang menemukan adanya indikasi penipuan online untuk dapat melaporkan nomor yang dicurigai melakukan penipuan melalui mekanisme yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, jika ditemukan konten penipuan pada website, platform digital atau media sosial, masyarakat dapat melaporkannya melalui, nah ini perlu dicatat, melalui aduankonten.id. Kominfo juga menyiapkan mekanisme laporan aduan untuk rekening yang terindikasi melakukan penipuan atau melalui cekrekening.id. Kemudian yang terakhir, kami menghimbau masyarakat untuk terus melakukan edukasi bagi keluarga, teman, kolega, dan orang-orang terdekat. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menghindarkan dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dari penipuan online. Singkatnya demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan. Selanjutnya kami persilakan untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan. 3 pertanyaan pertama, monggo silakan, mohon disebutkan nama dan asal medianya. Baik, dari sisi sebelah sana, ada yang ingin bertanya? Silakan menyebutkan nama dan asal medianya. Ya, baik, terima kasih Pak. Selamat sore, saya Doni dari kantor Berita Antara TV. Tadi sebenarnya pertanyaannya sama dengan Bapak tadi. Kerjasama dengan provider itu gimana Pak? Karena itu kuncinya kan di provider Pak. Karena kalau permasalahan itu juga tidak dimulai dari providernya yang menjaring, karena kemudahan sekarang terlalu gampang juga membeli ID atau nomor baru itu dan mengisinya lagi dengan data-data yang bukan sebenarnya gitu. Nah itu satu. Yang kedua tadi Bapak sebutkan dari Januari sampai Agustus ya Pak ya. Itu ada 900-an aduan. Itu klasifikasinya boleh Pak? Itu di penipuan online semua atau yang gimana? Ada klasifikasi kasus-kasus aduannya itu enggak kira-kira? Itu Pak, mungkin terima kasih. Itu saja Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang sebelah sana? Monggo silakan disebutkan nama dan nama medianya Mbak. Saya Livia Pak dari kantor Berita Antara. Saya mau nanya tadi paparan datanya, tadi kan aduannya 900 ya Pak. Kalau boleh tahu paling banyak itu nomor Indonesia yang diblokir atau nomor luar, atau boleh ada paparan datanya nggak Pak? Terus gimana sih cara Kominfo ngatur nomor yang sebenarnya udah diblokir nih, tapi di WhatsApp-nya masih bisa gitu, masih jadi sering masih ngelakuin penipuan kayak gitu. Terus modus penipuan yang sekarang paling banyak dipakai apa sih Pak? Kemarin kan APK, sekarang apa Pak? Makasih. Baik, kita 3 dulu. 3 dulu ya. Monggo silakan Pak Wayan. Perlu ingin kami sampaikan ya bahwa kembali kepada kerjasama tadi jawabannya. Over the top itu datang ke Indonesia bukan sebagai penyelenggara telekomunikasi. Dan tidak ada kerjasama dengan penyelenggara seluler yang ada di Indonesia. Sehingga kita tidak bisa menjangkau apa yang mesti diwajibkan antara si operator seluler di Indonesia dengan mereka. Harapannya memang adalah adanya kerjasama. Harapannya ada kerjasama. Saya ingin bercerita sedikit pada saat menyusun Undang-Undang Cipta Kerja tentang penyelenggaraan pos telsiar dan turunannya Permen nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan komunikasi. Di sana diwajibkan untuk draftnya ya, diwajibkan untuk bekerja sama antara penyelenggara telekomunikasi di Indonesia dengan over the top, atau disebut di sana itu adalah pelaku usaha. Siapapun, karena mereka bukan penyelenggara telekomunikasi, maka disebut pelaku usaha. Namun karena waktunya diberikan 3 bulan sampai dengan penetapan, kita sebenarnya draftnya sudah selesai dalam 1 bulan pertama. Namun dalam 2 bulan berikutnya ada tekanan yang luar biasa dari pelaku-pelaku usaha global ini, yang mana mereka tidak mau ada kerjasama. Kalaupun ada kerjasama, mereka bukan penyelenggara, atau dia tidak mau membuat bisnis penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana undang-undang telekomunikasi, nggak mau. Sehingga pada akhirnya
pada akhirnya kami tidak bisa dalam ketetapan dalam PP yang dikeluarkan tidak menyebutkan kata wajib, hanya bisa mengatur format kerjasama itu. Yang dimana nanti kalau trafiknya segini, nanti kami sampaikan pasal berapanya harus begini. Kalau trafiknya sudah sampai 100.000 harus begini. Jadi mereka tidak sama sekali tidak akhirnya sampai hari ini. Kalau misalnya aturan itu wajib, artinya apa? Penyelenggara komunikasi Indonesia itu bisa mengatur bentuk kerjasamanya apa saja, dan selama ini mereka kan menjadi seperti sekarang WA misalnya kan, walaupun nomor kita itu pindah, kita ke luar negeri misalnya menggunakan nomor Indonesia, kemudian luar negeri membeli kartu nomor baru, tetap aja WA kita masih kepake loh, akun kita masih bisa dipakai. Artinya bahwa kartu telepon seluler yang kita punya itu hanya membangkitkan sinyal saja, hanya untuk internetnya supaya bisa. Pun sampai di rumah, misalnya Bapak Ibu sekarang menggunakan nomornya di off kan ya, mobile selulernya di off kan, digeser, akhirnya wifi-nya dihidupkan, bisa men-WA. Nah itulah kenapa mereka itu WhatsApp itu dia mentranslasi kepada, bukan dia, pelanggan kita nih, pada saat mentranslasi nomor-nomor MSI SDN kita atau nomor-nomor seluler kita menjadi WhatsApp, sehingga pada saat kita kejahatan yang dilakukan oleh nomor yang sifatnya sudah ditranslasi, sudah kita nggak bisa lagi melakukan upaya apapun. Namun kalau masih muncul nomornya yang digunakan dengan kejahatan-kejahatan yang tadi saya sampaikan di awal, kalau dia hanya merubah wajahnya atau menggunakan wajah orang, sementara nomor MSI SDN-nya masih muncul, asal ada aduan kami pasti bisa lakukan pemblokiran di operator seluler kita. Jadi nomor itu pasti kami bisa blok. Harus punya, ya. Kalau kami Pak, untuk kepentingan bisnis industri telekomunikasi, kalau semua institusi ini sepakat, itu pasti bisa Pak. Ya paling dampaknya adalah operator mereka tidak akan hadir di Indonesia, pelanggan yang akan kena. Jadi misalnya WhatsApp saya paksakan wajib kerjasama dengan salah satu operator seluler di Indonesia. Dia katakan, saya nggak mau Pak kerjasama sesuai dengan aturan, akhirnya dia pergi di Indonesia. Dirugikan siapa? Pelanggan Pak. Nah makanya sebenarnya kembali tentang kesepakatan yang kuat oleh kita semua. Saya ingin menceritakan sedikit kenapa tidak muncul kata wajib. Google kirim surat pada saat itu, Facebook kirim surat, Duta Besar Amerika kirim surat ke Menko Perekonomian sebagai induk penyusun dari draft. Nah, kami kan ngikutin. Kemudian ke Menko Polhukam, karena dampaknya kan ke Polhukam. Akhirnya dari hasil yang ada, kalimatnya yang terakhir adalah kata mengatur pola kerjasamanya itu saja. Nah kemudian kalau sekarang misalnya stakeholder terkait, KL yang terkait misalnya ingin bersama-sama, ayo misalnya itu pasti bisa dilakukan kerjasama. Cuman dampaknya akhirnya ke masyarakat. Bisa saja dong si Google-nya atau Meta-nya nggak mau di Indonesia. Itu paling dampak sosialnya kepada masyarakat seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan itu Pak Prianto ya, Pak Dodi sama ya tadi ya, kurang lebih sama pertanyaannya tentang kerjasama. Kemudian untuk data jenis aduan yang banyak, yang dari 900 itu apa saja? Mungkin Pak Denny bisa menjawab Pak Denny. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan adanya aduan nomor tadi yang Kominfo melakukan blokir, jadi memang beragam ya Pak. Ada yang mungkin yang masih konservatif ya, seperti misalnya dia minta pulsa gitu ya. Kemudian ada juga penipuan-penipuan lainnya dan bahkan juga ada yang judi online. Jadi memang variatif modusnya gitu ya.
Tapi memang ini baru bisa kita laksanakan pemblokiran kalau memang sudah ada aduan yang masuk ke kita. Dan aduan itu perlu nanti dilengkapi dengan bukti evidence, misalnya tadi seperti rekaman percakapan kalau dia penipuannya lewat telepon atau lewat voice, atau misalnya kalau lewat SMS itu harus ada screenshot dari teks SMS tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Dani. Kemudian saya menambahkan, apakah bisa datanya, apakah nomor-nomor Indonesia saja yang diblokir? Iya, karena tidak bisa kita memblokir nomor asing di Indonesia. Dan itu bukan pada kewenangan kita untuk memblokir asing. Kemudian jenis-jenis modus apa sih sekarang yang terakhir kan banyak di APK. Nah sekarang terupdate-nya justru mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu lah sekarang, karena memang kalau di kami sifatnya pengaduan yang paling banyak adalah tadi penipuan ya. Dengan caranya apa? Yaitu tadi dengan APK, kemudian dengan cara-cara yang lain. Nah, hal-hal itu kan sekarang jeli-jeli sekali oleh mereka yang melakukan penipuan melalui nomor telepon yang ada. Namun ya semua itu sebenarnya kita perlu yang namanya literasi digital atau edukasi ke masyarakat tentang pentingnya nomor aduan dan pentingnya kita lebih pintar dalam bermedia sosial agar kita tahu bahwa sebenarnya punya kita sudah bocor datanya atau mungkin apakah nomor kita ini sudah dikuasai oleh si penipu misalnya seperti itu. Jadi itu jawabannya dari ke Mbak Lydia ya tadi ya. Silakan yang lain. Oke, teman-teman ada lagi? Monggo silakan. Halo Pak Wayan, Mediana Pak, Harian Kompas Pak, mau nanya aja untuk trennya ini akan naik atau turun sih Pak, trennya selama setahun terakhir gitu. Kalau misalnya ada data boleh disebutkan. Kurang jelas. Untuk tren selama setahun terakhir ini akan naik atau turun? Soalnya tadi kan sempat disebutkan cuman hanya 3 bulan ya. Nah kalau setahun ini bagaimana sih tren penipuannya? Iya. Jadi gini, menurut data yang saya dapat, kan sekarang dalam proses tata kelola kartu prabayar itu kan ada namanya recycle. Recycle itu nomor yang Bapak Ibu beli kemudian nggak diperpanjang sehingga diblok. Atau mungkin ada orang yang nomornya kebanyakan kemudian dikembalikan, itu juga dikarantina lah istilahnya selama 90 hari. Banyak yang orang-orang melakukan kejahatan di ojol, pinjaman dari ojol dan lain sebagainya, dia membuang kartu-kartu itu. Ya, dibuangnya kartunya, misalnya saya minjam duit di pinjaman online, kemudian nomor itu yang menjadi pertanggungjawaban pada saat meminjam. Kemudian nomor ini dibuang, nggak aktif kan. Nah itu dikarantina selama 90 hari. Pada saat 90 hari itu nomor itu dijual lagi, ada orang yang beli kan. Ada orang yang membeli nomor yang sama karena sudah diaktifasi lagi oleh si penyelenggara seluler. Kemudian kejadian itu banyak akhirnya masih tetap selama 3 bulan itu mereka si peminjaman itu masih ngejar ternyata. Nggak hilang datanya, masih bisa dihubungi, sehingga orang yang merasa menggunakan kartu yang baru ini, dia merasa kok saya pakai kartu lama punya orang, saya dikejar-kejar debt collector. Nah karena kejadian itulah membuat banyak orang sekarang hati-hati beli kartu baru, sehingga dia hanya percaya dengan nomornya sendiri gitu. Nah dampaknya menjawab pertanyaannya Mbak siapa? Mbak Mediana ya. Itu Pak Mediana ya, itu yang membuat sekarang menurun peluang untuk terjadinya penipuan-penipuan tadi itu. Itu saya dapat data dari penyelenggara seluler. Ada lagi? Satu lagi Pak. Izin Pak, saya Theo dari medcom.id. Yang pertama Pak, saya mau nanya untuk dari laporan masyarakat sampai nomor diblokir itu prosesnya berapa lama Pak? Apakah dalam hitungan jam, harian atau bahkan mingguan? Lalu yang kedua, ini kan seperti yang udah dibahas sama-sama ini kan meresahkan Pak. Nah apakah ada kemungkinan di masa depan atau dalam waktu dekat mungkin Kominfo juga bekerjasama dengan Polri Pak? Kaitannya dengan kerjasama ini untuk memberantas siapa tahu ini ternyata oknum Pak. Kan bukannya lebih mudah memotong kepalanya dibanding satu-satu harus memblokir nomor yang bikin penipuan ke kita. Gitu aja sih Pak, terima kasih.
Baik ya. Pertama yang dengan kerjasama dengan Polri iya. Cikal bakalnya keluar tentang pengaturan registrasi prabayar atau registrasi penyelenggara jasa seluler ini, jasa komunikasi ya, itu memang karena ingin desakan Polri untuk memudahkan dalam melakukan penindakan terhadap penipuan-penipuan melalui telepon seluler ini. Itu pasti dan sampai hari ini berjalan. Kemudian yang pertama tadi apa lupa? Waktunya berapa lama? 24 jam setelah laporan dinyatakan lengkap ya. Jadi hari ini misalnya kami menerima lengkap, di situ ada screenshotnya bahwa ternyata mereka terbukti kelihatan, nanti tim verifikasi menyampaikan nomor-nomor itu ke Opsel dan segera untuk dilakukan blokir. Jadi nggak lama. Ini termasuk yang disebut dengan urgent lah, yang harus segera diblokir karena jangan sampai nomor itu sudah menipu orang lain lagi gitu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Wayan dan Direktur Pintar Lebar Bapak Marvel dan Direktur Pengendalian Bapak Dani dan rekan-rekan semua yang sudah hadir pada konferensi pers sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Starling ada pertanyaan lagi, Starling ya? Baik, mohon maaf jika ada salah perkataan dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.